Pemirsa, belum sepekan kesepakatan gencatan senjata telah dilanggar sehingga terjadi saling serang antara Israel versus Hizbullah. Lalu bagaimana nasib dari kesepakatan gencatan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis? Senjata antara Israel versus Hizbullah Lebanon kita bahas bersama dengan pakar Timur Tengah Nasir Tamarah, dan juga sudah bergabung di studio bersama kami ada pakar hubungan internasional dari Presiden University, ada Sigit Andi Rahman. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, kita tahu ya Pak ya, ini belum genap 1 minggu gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sebagai sekutu dari Israel ini tidak diindahkan oleh Israel karena Israel masih terus melakukan penyerangan ke Hizbullah. Ini apa yang menjadi faktor penyebabnya, Pak Nasir? Banyak faktornya. Salah satu, ketika kita berada dalam situasi semacam itu, di mana perdamaian sedang diusahakan, kita akan mencari posisi supaya di dalam perundingan berikutnya itu kita sudah berada di atas angin, misalnya menguasai lebih banyak wilayah, menguasai tempat-tempat strategis. Mungkin saja ini dilancarkan oleh Israel karena ada pidato dari Presiden Trump kemarin yang mengatakan bahwa dia berharap, bukan hanya berharap, dia ingin agar masalah perdamaian di sana sudah terlaksana sebelum beliau memangku jabatan keduanya tanggal 20 Januari 25. Jadi ada semacam mencari posisi strategis di dalam wilayah Lebanon oleh Israel. Dan ini tentunya sudah diperhitungkan sangat matang oleh Israel. Karena apa? Karena Netanyahu itu menganggap bahwa Presiden Trump itu adalah presiden yang paling dekat dengan Israel. Buktinya apa? Hanya di bawah Presiden Trump, ibu kota Israel dari Yerusalem, dari Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem. Dan sampai sekarang hampir semua negara tidak mengakui perpindahan ibu kota itu. Namun bisa diperkirakan karena menteri-menteri baru di bawah kabinet Trump nanti dikenal sebagai orang-orang yang dekat dengan Israel, maka Israel juga akan mendapat keuntungan dengan munculnya Presiden Trump kedua kalinya sebagai presiden dari superpower Amerika Serikat. Artinya apa? Bantuan keuangan berupa untuk menghidupkan ekonomi yang juga amat susah karena perang yang lama, kemudian bantuan senjata, bantuan diplomasi, dan semuanya, sehingga Israel di bawah Amerika, di bawah Trump itu akan mendapat posisi yang lebih baik dibandingkan di bawah pemerintahan Presiden Biden. Baik, kita ke Mas Sigit. Mas Sigit, ini akan menarik bahwa kita selalu melihat dalam setiap pelanggaran gencatan senjata, Israel selalu menuding bahwa pihak lawan Hizbullah misalnya di sini yang melakukan serangan terlebih dahulu. Kemudian dari 27 November Israel justru melakukan 50 pelanggaran atau serangan terhadap Lebanon. Ini Anda melihatnya seperti apa? Betul sekali. Ini kesekian kalinya, mungkin berapa puluh kalinya atau bahkan ratusan kalinya Israel berjanji dan dia sendiri yang melanggar janjinya. Dan kita sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menjunjung, menghormati etika diplomasi dan juga menghormati semua tata kelola lembaga internasional, ini kita harus mengecam apa yang dilakukan Israel. Dan apapun alasannya ya. Dan ini bukan hanya pelanggaran terhadap kesepakatan damai atau gencatan senjata, tapi juga sebagai sebuah pelecehan terhadap institusi, kelembagaan atau apapun yang kita sudah capai sebagai masyarakat internasional dalam konteks diplomasi. Oke. Nah, ini kita mau menyambung juga tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir ya. Yes. Artinya dengan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat ini adalah sekutu dari Israel. Ya. Gencatan senjata yang tidak diindahkan oleh Israel ini apakah menandakan kemudian Israel tidak tunduk terhadap Amerika Serikat di bawah Presiden terpilih Donald Trump, atau masih wait and see sikap dari Israel ini sehingga tidak mengindahkan?
Oke, mengamini yang disampaikan Pak Nasir. Jadi ibaratnya ini sebuah pertandingan sepak bola dalam masa injury time. Jadi benar-benar Israel, Benyamin Netanyahu ingin memanfaatkan momen ini dengan apapun yang bisa dicapai dalam 60 hari ke depan. Ini dalam kondisi bahwa Amerika dengan Presiden Biden yang relatif sudah tidak bisa apa-apa, dan pada saat yang bersamaan Presiden terpilih Trump yang belum bisa apa-apa. Jadi ini benar-benar momentum yang dilihat oleh Netanyahu untuk bisa memaksimalkan posisi dalam konflik ini. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan terkait bahwa Israel menyatakan bahwa ini adalah karena ada serang dari Hizbullah. Tapi sebagai sebuah bagian dari kesepakatan gencatan senjata ini adalah bahwa apapun yang terjadi, pelanggaran dari satu pihak atau dua yang lain, tidak bisa pihak yang lain bisa melakukan balasan atau tindakan secara langsung. Kembali sebagai ibaratnya sepak bola, kita sudah sepakat bahwa ada wasit, meskipun kita tahu lawan kita melakukan pelanggaran, katakanlah alasan dari Israel Netanyahu adalah benar, Hizbullah melakukan segala kegiatan-kegiatan yang dianggap mengancam, dia sudah melanggar kesepakatan damai karena dia harus melakukan laporan pada Amerika, Perancis sebagai bagian dari tripartit dari kesepakatan ini. Jadi tidak bisa melancarkan balasan dengan secara unilateral. Itu yang dua hal yang perlu kita tekankan dan kita kecam. Jadi Israel ini bukan tidak mengindahkan tapi masih wait and see dengan ada transisi pemerintahan ini. Kurang lebih seperti itu berarti ya, saya tangkap dari Mas Sigit ya. Singkat. Ya, dia memanfaatkan momen 60 hari ini untuk bisa mendapatkan apapun yang dia dapatkan. Kita menuju ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau tadi Mas Sigit menyampaikan ini Israel masih wait and see di tengah transisi pemerintahan Amerika Serikat. Apa risikonya jika kemudian di momen ini Israel mengindahkan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat? Risikonya apa, Pak Nasir? Saya rasa Israel akan terus berusaha supaya terjadi gencatan senjata. Cuman sekarang dia lagi mencari posisi yang terbaik, sehingga kalau ada perjanjian damai, dia mendapat keuntungan dalam perjanjian itu dengan sudah menguasai tempat-tempat, wilayah, dan juga berbagai hal yang menguntungkan bagi tentaranya. Jangan lupa juga bahwa Israel sekarang memiliki seorang menteri pertahanan baru, seorang sipil, yang memang garis keras sekali, lebih keras daripada militer dia ini. Dan loyalis dari Netanyahu yang mau mungkin membuktikan bahwa dia sebagai menteri pertahanan, ini tindakan dia yang pertama yang menunjukkan bahwa dia loyalis, dia berani, dan dia tidak takut apa-apa gitu kan. Kalau terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, ya nanti juga orang lupa lah. Dan Israel kan sudah, Hizbullah juga, Lebanon juga, negara-negara yang berperang itu selalu juga membuat pelanggaran-pelanggaran. Namanya orang berusaha memenangkan peperangan kan. Jadi segala macam siasat digunakan. Dan dalam hal ini, Amerika itu kan di bawah Trump dengan menguasai presiden, menguasai senat, menguasai kongres, jadi mereka bisa meloloskan undang-undang apapun juga. Israel minta misalnya bantuan seberapa besar pun juga supaya menang perang, itu tujuannya menguasai semua Gaza dan kemudian Lebanon Selatan misalnya juga. Kemungkinan itu tidak akan ditolak kalau itu memang menguntungkan Amerika Serikat dalam geopolitiknya. Karena apa sih teori yang paling penting dalam kepentingan sebuah negara, yaitu kepentingan nasionalnya. Apabila bagi kepentingan nasional Amerika Serikat di bawah Trump, posisi Israel dominan di Timur Tengah itu menguntungkan mereka, maka itulah yang akan didukung. Baik. Dan itu sudah terbukti selama 50 tahun konflik di Timur Tengah, Mas. Ya. Ibu. Ya, ini yang menarik adalah kepentingan nasional seolah-olah di atas segalanya, tapi seringkali justru Israel melanggar, baik itu seruan penangkapan terhadap Netanyahu oleh ICC, kemudian hari ini gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika dan Perancis misalnya, ini seringkali dilanggar. Nah, dampaknya terhadap dunia internasional seperti apa? Nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah bersama kami.